Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksmi Auliani dengan NIM A24124096, Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua UTS, mata kuliah Fisika Sekolah 1 dengan dosen pengampu Ibu Deltawati Isti Ratna Ningtyas MPD. Video ini saya akan membahas materi gerak lurus. Gerak lurus merupakan konsep dasar dalam fisika yang menggambarkan pergerakan suatu benda dalam lintasan lurus. Adapun besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang pertama, posisi. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Yang kedua, jarak. Adalah panjang lintasan yang dilewati oleh suatu benda dari posisi awal hingga ke posisi akhir, tanpa menghitung atau memperhatikan arah gerak benda tersebut. Jarak biasanya disimbolkan dengan S yang satuannya adalah meter. Yang ketiga, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir dengan memperhitungkan atau memperhatikan arah gerak benda tersebut. Yang keempat, kelajuan. Kelajuan adalah besaran skala yang hanya memiliki nilai. Yang kelima, kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor atau yang memiliki nilai dan arah. Yang ketujuh, waktu. Waktu merupakan besaran fundamental dalam gerak lurus. Semua besaran lainnya diukur dalam kaitannya dengan waktu, seperti kecepatan dan percepatan. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Adapun rumusnya S sama dengan P tambah T, di mana S jarak 1 meter, V kecepatan 1 meter per sekon, dan T waktu satuan S. Adapun grafik GLB. Nah, untuk grafik GLB sendiri di sini ada beberapa grafik. Yang pertama, perpindahan terhadap waktu. Perpindahan terhadap waktu grafiknya berupa garis lurus seperti ini, di mana jarak atau perpindahannya dia sebanding dengan waktu. Jadi semakin lama jaraknya semakin jauh. Yang kedua, kecepatan terhadap waktu, di mana pada GLB kecepatannya itu tetap atau konstan. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Misalnya dari detik pertama itu kecepatannya misalnya katakanlah 10 meter per sekon. Ya udah, dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama terus gitu. Yang ketiga, percepatan terhadap waktu. Nah, pada GLB itu dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya bernilai 0, sehingga kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Jadi dia nilainya percepatan itu mau detik berapapun dia nilainya skala dengan 0. Nah, yang kedua itu GLBB, adalah gerak benda pada lintasan yang lurus memiliki kecepatan yang berubah dan percepatan tetap. Adapun rumusnya, yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus
1/2 AT kuadrat, di mana V0 sama dengan kecepatan awal satuan meter per sekon, Vt sama dengan kecepatan akhir satuannya meter per sekon, A sama dengan percepatan atau perlambatan, T sama dengan waktu, dan E sama dengan jarak. Nah, untuk grafik GLBB itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, grafik GLBB dipercepat. Yang pertama itu kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk grafik GLBB kecepatannya dia selalu bertambah atau meningkat. Semakin lama itu kecepatannya akan bertambah. Yang kedua, percepatan terhadap waktu. Nah, untuk GLBB itu kan merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya berubah secara beraturan atau dengan kecepatan yang tetap. Jadi untuk hubungan percepatan terhadap waktunya berubah garis lurus seperti ini, di mana percepatannya itu misalnya 2 meter per sekon kuadrat, yaitu semakin lama maupun percepatannya selalu tetap. Kemudian grafik GLBB diperlambat. Yang pertama itu kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan terhadap waktu grafiknya berupa garis lurus menurun seperti ini, di mana semakin lama itu kecepatannya, maka semakin berkurang atau semakin lambat. Yang kedua itu percepatan terhadap waktu. Nah, untuk GLBB diperlambat itu percepatannya nanti nilainya negatif, jadi dia berada di bawah sumbu S seperti ini. Misalnya di sini nilainya adalah min 2 meter per sekon, tetapi nilainya selalu tetap. Baik, kesimpulannya gerak lurus beraturan GLB adalah gerak dengan kecepatan tetap tanpa percepatan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak dengan kecepatan yang berubah secara teratur karena adanya percepatan atau perlambatan. Perbedaan utama keduanya terletak pada perubahan kecepatan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.